Iya, pemirsa, satu dulur kita lanjut lagi ngobrol dengan Sersan Mayor Wardi. Beliau ini sehari-hari bekerja sebagai babinsa di Koramil Gebok ya, 08 Gebok, 08 Gebok. Kodim 0722 Kudus. Iya. Meskipun beliau itu anggota TNI, tapi ternyata beliau juga mampu untuk menjadi babinsa inovatif. Kenapa inovatif? Karena beliau mampu memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menjadi sebuah usaha, dan itu akhirnya juga membuat masyarakat sekitarnya secara pelan-pelan ikut merasakan ide-ide atau inovasi yang dibuat oleh Sersan Mayor Wardi. Sebelum kita lanjut, kita boleh ini nyeruput kopinya, Oh, Pak Wardi. silahkan, monggo, Ya. monggo, monggo. Monggo Silakan teman-teman yang lainnya menikmati pemirsa. hasil karya babinsa Kodim Kudus Kopi Cinaya. Songgo bokonge, seruput lambene. Nah. Nikmat padang pandangannya. Kalau kita nyoba minum ya, ini kan kita minum, ternyata memang ada rasa khas, terutama aroma ya. Ketika kita buka tadi tutupnya, aromanya sangat khas. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kekhasan kopi Cinaya dengan kopi-kopi yang lain itu di mananya? Ya, kita jawab satu persatu mulai dari awal pertanyaan dari Bapak. Kita sebagai militer, kita sebagai anggota, kita melaksanakan kegiatan istilah di luar kegiatan kedinasan, kita melaksanakan seperti ini di sela-sela kita melaksanakan tugas. Kita di sela-sela tugas, mungkin di saat malam hari atau mungkin hari libur, kita baru melaksanakan kegiatan non kegiatan dinas. Karena apa? Kita di era-era seperti ini kebutuhan pemasukan sama pengeluaran masih banyak pengeluaran. Makanya kita cari tambahan. Kita tambahan. Untuk membedakan kopi satu sama kopi lain, itulah ini yang dimaksud, inilah kopi babinsa, mempunyai khas tersendiri. Makanya saya membuat sendiri ini dengan nama seperti ini biar tidak ditiru atau disamakan dengan orang lain. Ini bisa dikatakan khas ini adalah rahasia pribadi atau perusahaan lah kalau bahasa Maduranya. Ini saya menggunakan khas ini untuk khasnya itu di posisi roasting. Di posisi roasting itulah kita bisa menggunakan khas-khas tersendiri. Inilah kopiku, ikulah kopimu. Saya pun tidak bisa membuat kopinya orang lain. Yeah. Dikarenakan naluri atau khasnya orang lain ya juga tidak sama dengan saya. Yeah. Seperti itu. Yang membuat orang tertarik, kan banyak kan kopi macam-macam, dan ada kopi A, kopi B, dan C. Yang membuat orang tertarik untuk minum kopi Cinaya babinsa ini di mananya, Pak? Jadi kan aku anggar ngombe iki jadi ketagihan dalam arti bukan kecanduan ya, dalam tanda kutip candu, tapi memang bisa merasakan betul kenikmatan kopi ini. Gimana, Pak? Yang sudah secara di lapangan, yang sudah nyata, yang sudah dilaksanakan para penikmat, peminum dan pecinta kopi, itu di posisi setelah minum kopi Cinaya buatan Pak Babinsa, itu aman dari lambung. Aman dari lambung. Orang-orang banyak minum kopi selain ini, banyak setelah minum kembung, sebelum makan tidak berani. Kopi di Cinaya ini diminum sebelum sarapan, oke. Diminum di saat setelah makan juga oke. Dikarenakan apa? Inilah kelebihan dari kopi Cinaya.
Tidak ada barang tambahan, bahan-bahan campuran. Makanya ini tetap saya jaga kualitas dan kuantitas. Itulah yang menjadi penggemar, banyak penggemar, pecinta yang mencari kopi Sinaya. Ya, untuk produksi roasting panjenengan juga melaksanakan. Terus setelah di roasting jadi akhirnya dibentuklah kemasan-kemasan ini. Ini dikerjakan sendiri atau melibatkan keluarga atau malah mungkin sudah merambah ke tetangga-tetangga? Untuk tentang pekerjaan kita pun tidak bisa melaksanakan sendiri. Satu, terikat dengan dinas. Untuk kedua, kita juga berbagi rezeki. Yang pengangguran bisa bekerja. Untuk pencarian biji yang terbaik kita sudah ada orang. Dan termasuk untuk penggilingan juga kita melibatkan orang lain atau warga masyarakat. Karena apa? Biar tambah penambahan ekonomi, penambahan bisa dikatakan biaya hidup. Kita pun tujuan untuk membuat kopi ini biar warga masyarakat bisa ikut kerja. Seperti itu. Ya, berapa tetangga atau berapa keluarga yang terlibat dalam proses ini? Dalam segi keterlibatan, dalam segi pembelian biji juga sudah orang lain. Dalam segi perostingan atau penggilingan juga sudah orang lain. Dalam segi pengemasan atau pengemasan juga masih keluarga untuk pengemasan. Untuk pemasaran kita sudah melibatkan banyak orang. Dikarenakan sudah mulai akhir-akhir ini banyak penggemar, banyak yang mencari, dan ini sudah banyak yang suka atau yang mau mengedarkan. Dulunya tidak, dulunya saya ajak, saya tawari, itu pada nggak mau. Dengan adanya kualitas dan kuantitas rasa tetap terjaga dan banyak peminat, ternyata banyak orang yang minat. Ya itulah kita sebagai manusia Jawa. Nak isih abot padha ra gelem, tapi nak wis ketok apik padha gelem. Itulah wong Jawa. Saya maklumi. Semua itu bisa dikatakan elek-elekane moh rekoso njaluk kepenake. Tapi saya sebagai pencipta pantang mundur, tetap berjuang. Bagaimana setelah kita pensiun nanti ini saya buat tumpuan. Saya buat untuk acuan sarana hidup. Ya, Pak Wardi, untuk daerah pemasaran ini selain Kudus ya, selain Kudus atau mungkin di wilayah Koramil Gebok, sudah sampai kemana lagi nih, Pak? Alhamdulillah, lambat laun setapak demi setapak, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sekarang sudah mulai di sekitar Kudus, semula Kudus, terus berkembang ke sekitar Kudus seperti Mayong, Jepara, sudah mulai merambah, dan ini sudah mulai merambah lagi ke Jogja. Sudah ada yang ingin membawa diedarkan ke Jogja. Silahkan, monggo, mari kita kerja sama, kita berbagi. Tujuan saya kan kita berbagi rezeki. Tidak bisa semuanya itu hidup sendiri atau mandiri. Iya. Kita kerjasama. Nah, untuk mereka-mereka yang ingin, selama ini mereka datang itu memang ada yang kayak saya umpamanya saya beli untuk diri saya sendiri, atau mungkin saya beli tapi mau saya jual lagi, itu gimana? Boleh nggak di? Boleh. Kita manajemen kita sebelum kita panjang lebar jauh ke sana, sebelumnya kita manajemen sudah saya hitung. Untuk sesama di lapangan kita harga sama, akan tetapi apabila ingin memasarkan, harga di bawah pemasaran di luar. Jelas berbeda. Itulah perbedaan itu untuk menambah aset, menambah ekonomi seseorang atau sebagai sales. Iya. Sales. Untuk ini Pak Wardi, kopi yang Pak Wardi produksi ini yang dijual kemasannya apa saja? Semula kita menggunakan kopi original, akan tetapi melihat di lapangan banyak remaja, banyak
pemuda-pemuda dan anak-anak sering sudah minum kopi. Kita mempunyai inovatif. Kita mempunyai inovatif untuk macam-macam rasa. Macam-macam rasa seperti rasa vanila, seperti yang sudah digemari di secara umum rasa taro, rasa Tahiti, atau rasa velvet. Banyaklah. Terutama yang Jawa mungkin banyak yang tidak mengonsumsi gula terlalu tinggi, kita menggunakan gula aren. Banyak yang suka gula aren ternyata. Nah, dengan demikian kita uji coba seperti ini, ternyata juga banyak penggemarnya. Makanya kita tekuni, kita perjuangan, kita mempunyai keyakinan, kita buat pasti ada yang membeli. Semuanya itu mempunyai prinsip seperti itu, akan tetapi alhamdulillah. Ya, ini jenengan bikinnya ini apa saset ya berarti ya per saset gini, terus ada lagi sasetannya apa aja Pak? Ini per saset untuk mempermudah, bisa dikatakan saya adakan warung. Nah, untuk mungkin secara keluarga atau perkantoran menggunakan kemasan refill. Refill berbagai macam ukuran atau berat. Ada yang 200 gram, ada yang 50 gram, ada yang 500 gram. Sesuai dengan isi dompet masing-masing dan sesuai selera. Mereka selama ini yang paling banyak dapat order atau yang disukai itu yang saset apa ini Pak? Nah, yang sering laku di lapangan adalah yang sasetan. Ini komposisi sudah pas di semua kalangan. Ini juga mempermudah para warkop-warkop atau warung untuk menuangkan. Dan untuk harga pun juga harga terjangkau di umum. Masih di bawah standar harga-harga pabrik. Masih di bawah. Walaupun ini barang istilahnya buatan lokal seharusnya lebih mahal. Akan tetapi kita bertahan untuk ekonomi masyarakat bisa membelinya. Ya, kalau dilihat di sini tulisannya kopi Pak Babin Robusta Muria. Jadi jenisnya memang jenis kopi Robusta gini ya. Kopi Robusta. Ya. Saya tertarik sama ini. Yang Modo ini masuk di sini ini apa ini Pak? Ini saya ciptakan satu persatu. Yang Modo itu adalah kelahiran saya. Saya tidak meninggalkan dari tanah kelahiran saya. Ini Modo itu kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya dilahirkan di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Modo. Untuk 96 di sini, posisi di atas 96, saya tentara lulusan atau leteng 96, Sena Persada 96. Untuk Cinaya secara umum kita kasih arti cinta alam muria. Tetapi ke dalam ini kedua anak saya, Cindy dan Aya. Nah, malah tergabunglah Cinaya, untuk umum juga masuk, untuk intern juga masuk. Untuk nama Babinsa atau kopi Pak Babin ini adalah untuk mempermudah, memperkenalkan nama yang pasaran. Di setiap desa pasti ada Babinsa. Kebetulan saya sendiri juga anggota Babinsa. Jadi nama kopi Babinsa ini tidak nama kaleng-kaleng. Diproduksi Babinsa, dinikmati ya juga semua Babinsa, dan hasil karya Babinsa. Demikian. Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Wardi, dari pengalaman yang panjenengan lakukan ini, mungkin bisa sharing ke pemirsa atau sedulur semuanya, apa yang harus dibuat para sedulur yang nonton podcast ini dimotivasi agar mereka juga ternyata ya memang orang berusaha itu ya memang harus jangan patah semangat gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan dan kesan untuk ya, kita masih pesan dan pesan, mari
kita melaksanakan usaha. Kita sebagai usia masih muda, mari kita bekerja. Bekerja, jangan takut rugi atau jangan takut bisa dikatakan terjerumus. Jangan pandang itu sudah enak, sudah habis berapa. Tanyalah, kamu sudah berkorban berapa, rugi berapa, dan sudah diapusi wong ping piro. Jangan ditanya enaknya, ditanya sengsaranya dulu. Berapa lama kamu mengonsumsi ini? Nah, apabila sudah seperti itu, nanti bisa menimbulkan motivasi semangat. Satu. Kedua, semua orang apabila mempunyai keyakinan, aku nggawe berarti ono sing butuhke. Iku prinsip pasti. Saya berbuat pasti nanti ada yang membutuhkan. Apabila sudah mempunyai keyakinan, kita sebagai orang Islam, apabila sudah yakin, ainul yakin, pasti banyak jalan, banyak dikabulkan. Oke, matur nuwun Pak Wardi atas informasi, atas motivasi, atas wacana semuanya. Saya yakin informasi yang panjenengan berikan ini sangat bermanfaat bagi pemirsa, sedulur semuanya yang nonton acara podcast kali ini, dan semoga ini sangat berguna dan semoga kopi Cinayanya semakin melebarkan sayap. Jadi bisa tidak hanya di Kasedanan Pati, bahkan ada yang sudah ke Jogja, dan harapan kami ini bisa lebih berkembang ke mana-mana. Siap. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas kopinya. Matur nuwun, kita akan ketemu lagi di lain waktu, dan kami bersama kru mengucapkan terima kasih untuk pemirsa. Kita tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita menambahkan bahasa-bahasa kocak. Sopo gelem polah bakal mamah, sopo gelem kresek bakal sesuk iso amit sewu basa etan nyekek, sapa sing gelem ubet sesuk bakal ngliwet. Iya. Satu kata-kata dari kami, kita sebagai militer, apel pagi di lereng Gunung Muria. Cakep. Tidak lupa menggunakan motor Versa. Cakep. Kopi yang paling enak, kopi Cinaya. Cakep. Buatan Pak Babinsa. Ya, Terima kasih. Oke.